Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sebagai narator kami akan menjelaskan aplikasi yang akan kami rancang yaitu Electronic Trash. Anggota kelompok kami beranggotakan Rizka Dwi Putri, saya sendiri Hikmat Rifka, Dimas Ayub Al-Ghafiqi, Arya Rizky Ramadan Putra, dan Taufikur Rahman. Daftar isinya itu yang pertama ada aktor, kedua ada aktivitas, yang ketiga ada gambaran sistem. Yang pertama aktor. Aktor untuk aplikasi kami atau user yang akan menggunakan aplikasi kami itu ada terbagi dua, yaitu masyarakat umum dan pengrajin. Jadi di sini yang pertama ada adib. Adib ini adalah pengrajin sampah. Yang kedua ada Nashwa sebagai masyarakat umum yang akan menggunakan aplikasi kami. Selanjutnya daftar aktivitas yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan daftar aktivitas. Yang pertama ada USKES masyarakat umum. Jadi masyarakat umum ini dapat menonton video tutorial, include-nya melihat keterangan barang kerajinan, kedua membeli barang, include pertama mengisi opsi pengiriman, include kedua mengisi opsi pembayaran, include ketiga mengisi alamat. Yang ketiga menyimpan video tutorial. Selanjutnya, lalu ada activity diagram untuk masyarakat umum. Tadi pertama, activity diagram untuk melihat video tutorial. Masyarakat dapat membuka aplikasi, lalu mencari video, menekan video tersebut, dan video akan berjalan. Pada activity diagram untuk membeli barang, bagian masyarakat dapat membuka aplikasi, lalu mencari barang, memilih barang, menekan barang yang dipilih, memeriksa kesediaan barang. Jika tidak ada, dapat mengulang dari mencari barang. Jika ada, masyarakat dapat memesan barang tersebut, lalu membayarnya. Kemudian pengrajin dapat menerima uang tersebut dan mengirim barang kepada masyarakat, dan masyarakat menerima barang tersebut. Selanjutnya, lalu yang terakhir activity diagram masyarakat umum untuk menyimpan video tutorial. Jadi masyarakat dapat membuka aplikasi, mencari video, lalu menekan video tersebut, menekan fitur simpan pada bagian video tersebut, lalu video tersebut akan tersimpan. Untuk mengecek atau menjalankan video yang disimpan, dapat masuk ke menu profil, lalu menekan fitur menu simpan pada profil, lalu memilih video apa yang akan dijalankan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya ada use case bagi pengrajin. Jadi pengrajin sebelumnya adalah masyarakat. Jadi ketika dia ingin mendaftarkan diri sebagai pengrajin, ketika dia ingin menjadi pengrajin, maka dia harus mendaftarkan dirinya dulu sebagai pengrajin dengan include, yaitu mengisi biodata yang diminta. Kemudian setelah mendaftarkan diri, dia dapat menambah postingan baru. Include-nya seperti menambah video atau foto, mengisi deskripsi, mengisi harga, dan mengisi stok barang. Kemudian jika barang yang diupload mendapat pesanan, maka dia akan mendapatkan notifikasi lalu menyiapkan pesanan. Kemudian ada pengrajin juga dapat membeli kerajinan dari pengrajin lain. Dengan include sama seperti masyarakat biasa, dia harus mengisi alamat pengiriman, memilih metode pembayaran, dan memilih opsi dari pengiriman. Selanjutnya. Untuk activity diagram dari pengrajin, yang pertama ada activity diagram untuk mendaftar sebagai penjual. Yang harus pengrajin lakukan adalah membuka aplikasi, menekan menu daftar pengrajin, mengisi nomor HP, kode verifikasi, username, password, dan konfirmasi password. Kemudian tekan tombol untuk membuat akun. Yang kedua ada activity diagram untuk membeli kerajinan dari pengrajin lain. Yang harus dilakukan oleh pengrajin untuk membeli kerajinan, yang pertama ada membuka aplikasi, yang kedua ada memilih kerajinan yang ingin dibeli, yang ketiga ada mengisi data pengiriman, selanjutnya memilih opsi pengiriman, selanjutnya memilih metode pembayaran, selanjutnya menyelesaikan pembayaran, dan yang terakhir mengecek status pengiriman, apakah statusnya itu
sudah terbayar, lagi diproses atau atau yang lainnya. Selanjutnya. Untuk activity diagram untuk menambah postingan baru, pengrajin harus melakukan yang pertama membuka aplikasi, yang kedua tekan menu profile, yang ketiga menambah video atau foto kerajinan. Dari menambah video atau foto kerajinan, pengrajin harus dalam satu halaman dia harus menambahkan video, kemudian mengisi deskripsi, mengisi harga, dan mengisi stok barang yang ingin dijual. Kemudian tekan tombol untuk mengupload apa yang ingin diposting oleh pengrajin. Dan yang terakhir ada activity diagram untuk mendapat pesanan dari pembeli. Jadi jika ada pembeli yang ingin memesan barang dari pengrajin, maka pembeli harus memesan produk dahulu, kemudian membayar produk pesanan. Selanjutnya pengrajin dapat mendapat notifikasi pemesanan, kemudian ya menyiapkan pesanan yang sesuai dengan yang diminta oleh pembeli, kemudian mengirimkan pesanan tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya gambaran sistem yang akan dijelaskan oleh Taufikur Rahman. Taufikur Rahman, kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan gambaran sistem. Di sini terdapat deployment diagram aplikasi ET. Aplikasi ET merupakan aplikasi berbasis web. User bisa mengakses melalui user client dan menggunakan browser. Database server yang kami gunakan adalah MySQL dan PHP. Dan application server yang kami gunakan adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian selanjutnya ada komponen diagram. Pada komponen diagram terdapat backend dan front-end. Pada backend ada database dan server. Pada database kami menggunakan MySQL dan PHP. Database sendiri adalah controller untuk server. Kemudian ada server yang membersihkan controller RESTful masyarakat umum dan RESTful pengrajin. Kemudian pada front end terdapat masyarakat umum yang membersihkan fitur membeli barang, menyimpan video dan melihat video tutorial. Kemudian pada front end terdapat pengrajin dan bersihkan fitur membeli kerajinan dari pengguna lain, mendapat pesanan, menambah postingan, dan mendaftar sebagai penjual. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada kawan saya. Baik, terima kasih kesempatannya. Di sini ada package diagram. Package diagram dari aplikasi kami Electronic Trace terdiri dari user, application, dan database. User di sini adalah masyarakat dan pengrajin. User akan mengakses aplikasi yang mana terdapat package user interface yang memuat interface dari aplikasi sebagai cara user untuk berinteraksi dengan sistem aplikasi. Nah, di sistem aplikasi ini terdapat fitur daftar. Dari fitur daftar, masuk ke login. Ketika user sudah login, user dapat menjual barang, menonton video tutorial, dan membeli barang. Ketika user sudah membeli barang, user akan melakukan pembayaran. Next. Pada kelas diagram, terdapat 5 kelas, yang dimana kelas beli kerajinan, kelas pengrajin, kelas masyarakat, kelas jual kerajinan, dan kelas upload video. Pada kelas diagram tersebut terdapat 2 garis yang dimana garis hitam dan garis putih. Nah, di sini kan terdapat garis hitam jual kerajinan dan upload video. Jadi jadi si jual kerajinan dan upload video tidak ada apabila pengrajin itu tidak ada. Terus untuk sebagai ini untuk pengrajin dan masyarakat akan tetap ada apabila tidak membeli kerajinan. Nah, di sini ada 0, titik-titik bintang, dan 1. Jadi 0 sampai berapapun banyak kerajinan yang akan dijual oleh si pengrajin. Sebaliknya, satu pengrajin dapat menjual beberapa dari 0 sampai berapapun kerajinan.
Begitu juga upload video. Dari 0 sampai berapapun hanya bisa dilakukan oleh satu pengguna. Ataupun sebaliknya, satu pengguna hanya bisa mengupload dari 0 sampai berapapun video tersebut. Terus satu pengrajin dapat membeli dari 0 sampai berapapun kerajinan. Sebaliknya, 0 sampai berapapun kerajinan hanya bisa dibeli oleh pengrajin dan masyarakat. Masyarakat akan tetap ada apabila masyarakat tidak mendaftar sebagai pengrajin. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.